acara tahunan, acara labuhan kata mereka, untuk menenangkan Nyi Roro Kidul, sesembahan Nyi Roro Kidul. Maka cari kerbau, disembelih, kepalanya ditenggelamkan di pantai selatan. Ini syirik. Nyembelih untuk apa? Untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, jin perempuan ya. Sampai ketakutan luar biasa, kalau tidak dikasih kerbau nanti jinnya ngamuk, nanti banyak makan korban di lautan dan macam-macam. Ya, ini dosa besar, syirik. Yang mengatur laut bukan Nyi Roro Kidul, yang mengatur laut Allah Subhanahu wa taala, bukan Nyi Roro Kidul. Ini contoh sederhana. Contoh kesyirikan juga yang masih tersebar zaman sekarang. Contohnya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Allah dan nyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menyembelih kepada selain Allah merupakan syirik akbar, syirik besar. Ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang menyembelih untuk selain Allah. Membangun rumah, cari dulu ayam hitam 3 ekor. Kemudian dipotong, kemudian darahnya tumpahkan ke tanah. Ini syirik, enggak boleh. Syirik. Acara tahunan, acara labuhan kata mereka, untuk menenangkan Nyi Roro Kidul, sesembahan Nyi Roro Kidul. Maka cari kerbau, disembelih, kepalanya ditenggelamkan di pantai selatan. Ini syirik. Nyembelih untuk apa? Untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, jin perempuan ya. Sampai ketakutan luar biasa, kalau tidak dikasih kerbau nanti jinnya ngamuk, nanti banyak makan korban di lautan dan macam-macam. Ya, ini dosa besar, syirik. Yang mengatur laut bukan Nyi Roro Kidul, yang mengatur laut Allah Subhanahu wa taala, bukan Nyi Roro Kidul. Sehingga kalau mereka tidak menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, mereka merasa bahaya, kekhawatiran, kualat dan macam-macamnya. Tatkala tiba waktu hari kurban, tidak nyembelih kambing buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk Nyi Roro Kidul tidak boleh lewat, harus ada yang disembelih buat Nyi Roro Kidul. Ini syirik. Ustaz, tapi ini merupakan tradisi. Ini tradisi kesyirikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Kalau tradisi syirik harus ditinggalkan. Nggak boleh. Ada orang bangun jembatan, ya, harus potong kambing. Berapa ekor supaya jembatannya tidak rubuh. Ya kalau dikorupsi tetap saja rubuh. Dan saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum kita membuat proyek di gunung, di hutan? Orang-orang minta ada acara penyerahan terhadap arwah. Kalau orang-orang kafir terkadang minta harus potong babi untuk disembahkan kepada ruh. Boleh enggak? Saya bilang enggak boleh. Haram. Kasih mereka duit, tapi jangan ikut acara mereka, motong babi untuk apa? Arwah. Potong kerbau untuk ruh. Ini syirik. Ini banyak proyek-proyek seperti itu. Proyek di Papua, di mana? Sering saya ditanya, beberapa kali ditanya, bagaimana hukum? Saya bilang syirik, tidak boleh. Anda tidak boleh ikut kemauan mereka. Ini kesyirikan. Ustaz, nanti kalau tidak dipotong, nanti gunungnya jatuh dan maju, itu syirik, tidak boleh. Lihat di Arab Saudi saja, lihat betapa banyak gunung yang dibelah. Dari Mekah sampai Madinah 500 kilo, kalau jalan harus belok-belok gunung susah, jalan semakin jauh. Jadi gunung dibelah oleh pemerintah Saudi supaya bisa lewat jalur bis. Ya, itu gunung begitu banyak dibelah oleh pemerintah Arab Saudi, tidak ada satu telur pun yang dipecahkan, enggak ada. Tidak ada satu ekor ayam pun disembelih. Coba kalau itu gunung di Indonesia, repot. Itu terowongan Mina dibolongin, tidak ada satu telur pun dipecahkan. Masyarakat ditakut-takutin oleh jin. Ya Ustaz, kemarin kita bangun rumah tidak sembelih ayam, akhirnya tukang-tukangnya jatuh. Ya sudah, itu dia lagi jatuh. Banyak orang bangun rumah tidak pakai sembelih ayam, tidak tukang jatuh. Karena seorang ketakutan, akhirnya benar-benar dikerjain sama jin. Apalagi di tanah air kita, jin benar-benar dihormati. Ya. Sembelih buat jin, sedikit-sedikit karena jin. Ya. Melewat tempat sesuatu, kenapa kok begitu? Kalau tidak begitu, jinnya marah nanti. Takut sama jin. Takut sama jin. Saya pernah naik mobil sama, saya ditemani sama seorang abri.
badan gagah, keren, pakai baju dinas ya. Di tengah jalan dia bel-bel, tetet. Ini kenapa ini? Ada apa Pak? Malam-malam bel-bel. Enggak Ustaz. Ketakutan dia. Ente badan keren-keren begini takut sama jin ya. Bel-bel lagi. Jinnya mau tidur diganggu ya. Jadi aneh-aneh orang. Itu ketundukan terhadap jin. Ini bahaya. Apalagi kondisi kita sangat mendukung ya masyarakat kita. Sedikit-sedikit menyadar. La ilaha illallah. Ngapain saya tuh heran, orang zikir kok pakai benjang tuh buat apa? La ilaha illallah. Jadi banyak khurafat di tanah air kita. Dan maklum karena kita dahulu sebelumnya beragama Hindu masyarakat ya. Sehingga masih ada sisa-sisa masalah keyakinan terhadap ruh yang tersisa pada masyarakat kita ya. Maka ini semua khurafat, ini banyak kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat. Manusia di Indonesia semakin takut sama jin, didukung dengan acara-acara televisi ya. Acara penampakan. Dan orang suka nonton. Takut. Baru nonton terus. Akhirnya apa? Habis itu ke kamar mandi gak berani. Ayah temani dong mami. Kemana? Kamar mandi. Takut. Kalau kamar mandi pintunya dibuka sedikit. Kenapa? Ketakutan. Takut sama jin. Jadi benar-benar manusia ini mentalnya dijatuhkan di hadapan para jin. Belum lagi nonton film setan-setan ya. Sendul bolong, si manis jembatan Ancol, kemudian siapa lagi? Jin dan Jun, kemudian banyak. Ini orang ketakutan. Sendul bolong, siapa lagi? Mak Lampir ya. Semuanya mengerikan. Semuanya mengerikan. Oleh karenanya kalau kita lewat kuburan kita ketakutan. Beda kalau di Arab Saudi karena kuburan semua dikerjakan sesuai dengan sunnah, cuma masukin manusia dalam kemudian ditutup dengan tanah. Tidak ada orang ketakutan lewat kuburan di sana, nggak ada. Orang kalau ke kuburan benar-benar ingat mati. Karena kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Rasulullah SAW pernah ziarah kubur malam hari, ya. Pernah juga siang hari. Tidak ada rasa ketakutan karena kita disuruh untuk ingat mati. Coba kalau kita ke kuburan di Indonesia, apa bayangan kita? Apalagi pergi sendirian. Waduh. Kau tahu ada asap keluar. Wah ini ada apa ini? Ketakutan karena kita sejak kecil ditakut-takutin seperti itu. Bahwasanya roh kalau sudah mati bergentayangan keluar. Dalam Islam tidak ada roh kalau sudah meninggal masuk dalam alam barzakh. Tidak ada bergentayangan. Itu biasanya orang Hindu, keyakinan orang Hindu. Orang Islam tidak. Kalau meninggal masuk dalam alam barzakh. Apakah dalam dapat kenikmatan dari Allah atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kondisi membuat orang-orang semakin takut dengan jin. Dan demikian ya di Indonesia kata orang jin-jinnya sesuai dengan kondisi ekonomi suatu negara. Kalau jin-jinnya orang kafir keren-keren pakai jas, ya, kemudian ini pakai dasi. Jinnya orang-orang Cina, jin raja-raja. Indonesia miskin-miskin, ya. Pocong nggak punya baju, kemudian rambut belum mandi, kemudian jinnya miskin-miskin sesuai dengan daya khayalnya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya akhirnya masyarakat berlebih-lebihan ketakutan dengan jin, sedikit-sedikit jin, mau potong pohon harus kasih sajen. Dan ini yang diinginkan oleh jin, ini syirik. Enggak boleh. Akhirnya menyembelih terhadap buat jin. Ini banyak terjadi. Ini syirik akbar, enggak boleh. Baik, berikutnya syirik besar yang tersebar masyarakat, percaya sama dukun.